adalah kegiatan TNT Talk ya, yang pertama untuk semester ini. Jadi TNT Talk itu telah diselenggarakan sejak semester genap tahun 2023 lalu, ya. Periode 2000 tahun akademik 2022-2023. Dan ini adalah yang di sesi ketiga sebenarnya ya, semester yang ketiga. Setahun ini atau semester ini peserta ya mahasiswa yang mengambil skripsi ini sebanyak 272. Namun karena keterbatasan waktu mungkin tidak semuanya dapat kesempatan untuk menjadi peserta di TNT Talk ini. Baik, mungkin sebagai tanggung jawab fakultas di mana salah satu tugasnya adalah mensosialisasikan visi misi fakultas, maka sebelum memulai acara TNT Talk ini saya mencoba merimain kembali mengenai visi Fakultas Telematika Energi, yaitu menjadi fakultas yang berstandar internasional, modern, mandiri, dan unggul di bidang telematika untuk mendukung energi dan teknologi yang berwawasan lingkungan. Sedangkan misinya ada beberapa, diantaranya adalah menyelenggarakan program pendidikan akademik yang modern, mandiri, dan unggul dengan tata kelola yang baik berstandar internasional. Berikutnya, menyelenggarakan penelitian terapan yang berfokus pada energi dan teknologi berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan umat manusia. Berikutnya adalah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pembinaan, pelatihan, konsultasi, dan pemberdayaan masyarakat. Berikutnya adalah membangun kerjasama dengan berbagai pihak dalam skala nasional maupun internasional. Yang terakhir adalah berkontribusi bagi negeri dalam menciptakan sumber daya manusia yang berakhlak dan berdaya saing tinggi. Nah, kenapa diladakan TN Talk gitu ya sejak tahun 2022 lalu gitu atau periode 2022-2023 lalu. Nah, ini yang melatar belakangnya adalah menurunnya kualitas mahasiswa ketika presentasi dikarenakan pada periode 2020 hingga 2022 itu masa COVID, sehingga mahasiswa itu berkurang kesempatannya untuk mempresentasikan idenya atau pendapatnya di ruang publik. Sehingga fakultas memutuskan bahwa kita memerlukan media untuk melatih mahasiswa mempresentasikan mempresentasikan ide-idenya di area publik. Ya, ini untuk mempersingkat waktu, saya memberikan semangat ya kepada teman-teman yang akan mempresentasikan ide-idenya hari ini. Jangan pesimis jika ada masukan, pertanyaan, dan jangan takut kalau tidak bisa menjawab. Sampaikan saja bila memang tidak mampu menjawab, bisa dimintakan pendapatnya, sarannya dari dosen atau rekan-rekan lain yang mungkin lebih mengetahui dari apa yang telah disampaikan. Tetap optimis dengan apapun yang dihadapi. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Pak Aji. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Hedi atas sambutannya. Oke, tidak lama lagi ya kita mulai saja, dan kali ini langsung akan dipandu oleh moderator kita Bapak Agus Mulyanto Eskom MSc. Ya, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Max Aji atas waktu dan kesempatannya. Mohon izin Bu Dekan untuk memimpin kegiatan, memandu ya, bukan memimpin, memandu jalannya kegiatan TNT Talk pada hari ini. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kesehatan dan keluangan waktu sehingga kita dapat berkumpul di ruangan meeting digital ini dalam rangka kegiatan TNT Talk semester genap tahun 2023-2024. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Dekan bahwasanya TNT Talk adalah agenda rutin yang diselenggarakan oleh fakultas yang tujuan utamanya adalah untuk
sharing gitu ya. Jadi nanti kegiatan ini kita bawa santai, enjoy. Jadi nanti kepada pemateri yang akan menyampaikan rencana penelitian yang sedang dilakukan di skripsinya, ini tidak usah takut-takut, ya kita enjoy, santai. Jadi nanti di sini tujuannya adalah untuk sharing, begitu ya, tidak untuk saling menghakimi, tapi intinya adalah sharing, menyampaikan gagasannya. Jadi nanti teman-teman mahasiswa yang juga sedang mengerjakan skripsi boleh memberikan masukan ataupun saran, begitu ya. Ataupun memang kurang jelas boleh bertanya, begitu. Jadi baik, tidak langsung saja kita mulai pada sesi utama kegiatan kita pada sore hari ini, di mana pada ya, yang pertama yaitu Saudari Dias Ramadiani, kemudian Saudara Abi Tia Pratama, dan yang terakhir nanti ada Saudari Puji Lestari. Begitu. Jadi nanti untuk ke sesi presentasi atau pemaparan, kita akan bagi 3 termin. Jadi kita nanti akan berikan kesempatan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan terlebih dahulu ya materinya dalam waktu maksimal 10 menit. Gitu ya. Jadi nanti bisa disampaikan secara singkat, padat, dan jelas begitu. Kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nanti sesi tanya jawab diberikan terutama kepada teman-teman mahasiswa. Dan jika nanti ada masukan ataupun saran, mungkin juga nanti Bapak Ibu dosen pembimbing bisa memberikan bantuan atau memberikan arahan begitu. Kemudian nanti setelah sesi yang kedua, nanti lanjutkan pertama kita lanjutkan sesi kedua juga kurang lebih sama, dan yang terakhir juga seperti itu. Baik ya, supaya kita waktunya juga efektif gitu ya. Kita mulai sesi pertama. Untuk itu kepada Saudari Dias Ramadiani nanti akan diberikan kesempatan untuk memaparkan waktunya. Sebelum itu saya perkenalkan dulu ya, ini yang akan memaparkan pemateri pertama yaitu Saudari Dias Ramadhani, NPM 202031252 dengan judul skripsi Perbandingan Akurasi Metode Support Vector Mesin atau SVM dengan metode naive Bayes untuk diagnosis penyakit diabetes mellitus di Laboratorium Puskesmas Petarukan dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Evi Yusrita SSI MKOM dan pembimbing kedua Ibu Rosida Nur Aziza ST MN. Sebelum kita mulai sesi pertama, izin memperkenalkan diri, saya Agus Mulyanto. Ya, saya salah satu dosen di Fakultas Telematika Energi di Prodi Informatika. Baik, kita berikan kesempatan ya kepada kepada pemateri pertama, Saudari Dias, untuk memaparkan materinya waktu kurang lebih 10 menit. Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Izin untuk share screen. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Ramadiani dengan NIM 2020-31252. Pada hari ini saya akan memaparkan progres skripsi saya yang berjudul Perbandingan Akurasi Metode Support Vector Mesin dengan metode naive Bayes untuk diagnosis penyakit diabetes mellitus di Laboratorium Puskesmas Petarukan. Yang akan saya bahas pada hari ini adalah latar belakang, rumusan masalah dan tujuan, desain penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa diabetes mellitus adalah penyakit dengan populasi tercepat di dunia. Saat ini terdiri dari 537 juta orang dewasa atau 1 dari 10 orang menderita diabetes. Jumlah ini diprediksi akan meningkat menjadi 643 juta di tahun 2030 dan 784 juta di tahun 2045. Diabetes juga menyebabkan 6,7 juta kematian atau 1 kematian setiap 5 detiknya. Penelitian ini menggunakan metode support vector mesin dan naive Bayes untuk menghasilkan akurasi dalam mendiagnosis diabetes mellitus. SVM memiliki kelebihan, salah satunya mampu menangani data dengan berbagai dimensi, kemudian juga dapat digunakan untuk mengolah tipe data numerik.
Sedangkan kelebihan naive Bayes dapat digunakan untuk tipe data numerik dan kategorikal. Selain itu juga naive Bayes memiliki algoritma yang sederhana. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana penerapan algoritma SVM dan naive Bayes dalam mendiagnosis diabetes mellitus. Kedua, bagaimana hasil perbandingan akurasi algoritma SVM dan naive Bayes dalam mendiagnosis diabetes mellitus. Tujuannya yang pertama, implementasi algoritma SVM dan naive Bayes dalam mendiagnosis diabetes mellitus. Kedua, memperoleh hasil perbandingan akurasi dari metode SVM dan naive Bayes dalam mendiagnosis diabetes mellitus. Berikut adalah desain penelitian saya, dimulai dari identifikasi masalah, kemudian melakukan studi literatur. Yang ketiga ada pengumpulan data. Pada tahap ini saya menggunakan data sekunder yang diperoleh dari hasil laboratorium Puskesmas Petarukan pada bulan Januari sampai Maret 2024. Data tersebut berisi informasi tentang umur pasien, kadar gula darah sewaktu, kadar gula darah puasa, kadar HbA1c, dan hasil diagnosis diabetesnya. Total diperoleh 285 data. Setelah data dikumpulkan, masuk ke tahap pra-pemrosesan data. Di tahap pra-pemrosesan data, saya melakukan transformasi data. Transformasi data adalah pengubahan data dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Di sini saya melakukan transformasi pada umur. Saya membagi ke dalam dua kategori, yaitu kategori produktif dan non-produktif. Dikatakan produktif jika pasien memiliki umur di bawah 64 tahun dan di atas 15 tahun. Sedangkan non-produktif adalah di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Untuk transformasi GTP juga dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori non-diabetes dengan kadar kurang dari sama dengan 125 mg per dl, dan kategori diabetes dengan kadar lebih dari 125 mg per dl. Untuk transformasi GDS juga dibagi menjadi dua kategori. Kategori non-diabetes dengan kadar kurang dari sama dengan 200 mg per dl, dan kategori diabetes dengan kadar lebih dari 200 mg per dl. Untuk transformasi HbA1c juga dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori non-diabetes kurang dari sama dengan 6,4% dan kategori diabetes lebih dari 6,4%. Setelah dilakukan pra-pemrosesan data, masuk ke tahap persiapan data. Di sini saya melakukan pembagian data dengan perbandingan 80/20, di mana 228 data masuk ke dalam data training dan 57 data masuk ke data testing. Data training digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing digunakan untuk evaluasi kinerja model. Setelah tahap persiapan data, masuk ke tahap analisis data. Pada tahap ini saya menggunakan analisis frekuensi. Analisis frekuensi digunakan untuk mengetahui frekuensi dari masing-masing nilai dalam variabel kategori, sehingga memperoleh hasil sebesar 59,3% kategori diabetes dan 40,7% masuk ke kategori non-diabetes. Setelah tahap analisis data, masuk ke tahap pembangunan model SVM dan naive Bayes. Pada model SVM, saya menggunakan dua cara untuk memperoleh nilai akurasi. Yang pertama, menggunakan cara manual dengan menguji jenis kernel, nilai C, dan nilai gamma satu persatu. Diperoleh hasil akurasi tertinggi sebesar 89% dengan menggunakan kernel polinomial, nilai C sama dengan 10 dan gamma 10. Yang kedua, menggunakan randomized CV, yaitu teknik yang digunakan untuk mencari parameter terbaik secara acak. Diperoleh akurasi sebesar 82% dengan menggunakan kernel linier, nilai C sama dengan 0,1, dan nilai gamma sama dengan 1. Selanjutnya ada model naive Bayes. Saya menggunakan model Gaussian naive Bayes dan diperoleh akurasi sebesar 82%.
Setelah melakukan pembangunan model, tahap selanjutnya adalah melakukan evaluasi model menggunakan confusion matrix, dan tahap terakhir adalah penyusunan laporan. Hasil penelitian, dari total 285 data pasien, terdapat 59,3% atau 169 kategori diabetes, dan 40,7% atau 116 data kategori non-diabetes. Hasil akurasi tertinggi model SVM diperoleh dari cara manual dengan menggunakan kernel polinomial C sama dengan 10 dan gamma 10, menghasilkan akurasi sebesar 89%. Untuk akurasi naive Bayes menggunakan model Gaussian NB menghasilkan akurasi sebesar 82%. Berdasarkan hasil evaluasi, kedua model klasifikasi yang dikembangkan, baik naive Bayes maupun SVM, menunjukkan performa yang baik dalam memprediksi penyakit diabetes mellitus. Model SVM memiliki akurasi yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan model naive Bayes. Hal ini menunjukkan bahwa model SVM mungkin lebih cocok untuk dataset yang digunakan dalam penelitian ini. Sekian pemaparan progres skripsi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Dias sama Diani atas pemaparannya. Topiknya menarik sekali, begitu ya, terkait dengan diagnosis penyakit diabetes menggunakan pendekatan SVM dan naive Bayes, begitu ya. Tadi sudah panjang lebar disampaikan terkait dengan metode hasil penelitian ya yang telah dilakukan oleh Saudari Dias, gitu ya. Baik, kita masuki sesi yang kedua yaitu tanya jawab. Untuk sesi ini kita buka terlebih dahulu sesi tanya jawab atau masukan atau saran gitu ya kepada Saudara Dias gitu ya. Waktunya kita berikan untuk 3 penanya pertama ya. Dipersilakan kepada adik-adik teman-teman mahasiswa untuk memberikan pertanyaan ataupun masukan kepada Saudari Dias. Silakan. Ya, disilakan kalau ada yang ingin bertanya. Oh, boleh ya. Ya, jadi kalau mahasiswanya tidak ada yang bertanya, oke, ini ada yang bertanya, Saudara Dimas Damarijati, ya silakan. Langsung di-on-kan mic-nya. Assalamualaikum, ada suara saya nggak? Maaf saya nggak bisa on cam. Izin tanya, saya Dimas Damarjati dengan NIM 2022 31020. Tadi kan disebutkan SVM-nya menggunakan kernel polinomial ya kalau nggak salah ya. Itu kernel polinomial itu apa ya dan kenapa di sini menggunakan kernel polinomial? Terima kasih. Baik, ya, itu pertanyaan dari Dimas. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kita tampung terlebih dahulu. Baik, jika belum ada, ya kepada Saudara Dias dipersilakan untuk menjawab terlebih dahulu pertanyaannya dari Saudara Dimas. Tadi pertanyaannya adalah terkait dengan penggunaan kernel polinomial. Kenapa digunakan kernel tersebut? Begitu. Disilakan. Baik, Bapak izin menjawab. Menurut saya, kernel polinomial digunakan untuk data dengan dimensi tinggi. Biasanya digunakan untuk data dengan dimensi tinggi. Dia juga bisa mengatasi klasifikasi data yang tidak linear, gitu Pak. Baik. Ada cukup atau ada tambahan lagi? Saudara Dimas, bagaimana? Bisa diterima atau mungkin ada masukan? Tadi jadi jawaban Saudara Dias. Cukup? Cukup Pak. Cukup, baik. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua. Mungkin Bapak Ibu dosen jika ingin memberikan masukan juga boleh Bapak Ibu. Dipersilakan.
Belum ada? Baik, sembari menunggu mungkin dari saya ya, Saudari Dias, mungkin saya sedikit konfirmasi saja ya. Tadi kan di penelitiannya kalau nggak salah dari judulnya itu membandingkan metode naive Bayes dengan SVM ya tadi ya. Nah, pertanyaannya mungkin sederhana gitu ya. Di penelitian-penelitian sebelumnya apakah belum ada yang membandingkan dua metode tersebut? Jika sudah ada, seperti apa kira-kira hasilnya? Terus selanjutnya ketika itu sudah ada hasilnya seperti apa dan kenapa alasannya itu dilakukan kembali? Apakah masih ada problem di perbandingan sebelumnya atau seperti apa? Nah, ya mungkin itu dari saya begitu. Silahkan Saudari Dias. Baik, izin menjawab Bapak. Untuk penelitian sebelumnya sudah ada yang membahas tentang perbandingan SVM dan naive Bayes, tetapi untuk parameter yang digunakan berbeda dengan yang saya gunakan. Pada penelitian sebelumnya, kebanyakan menggunakan parameter seperti ketebalan kulit, terus riwayat kehamilan, riwayat kesehatan keluarga, pola makan, dan lain-lain. Namun pada penelitian saya menggunakan parameter kadar gula darah. Jadi Gitu sih, Bapak. di penelitian sebelumnya belum ada yang khusus untuk gula darah ya? Iya, saya belum menemukan sejauh ini, Bapak. Oke, baik. Nanti coba dipastikan kembali ya dari Dias, supaya nanti pada saat pemaparan di sidang skripsi itu bisa lebih kuat. Karena di situ kalau yang pernah saya baca itu sudah cukup lumayan yang di bidang-bidang lain, begitu ya. Nah, tadi kalau memang ada parameter yang berbeda, apakah karakteristik yang berbeda? Nah, itu perlu di-share dan dikuatkan, dipaparkan lebih detail begitu ya pada saat presentasi yang melatar belakangi. Mungkin itu masukan dari saya, tapi kalau memang itu berbeda ya bagus ya bisa dilanjutkan ya nantinya dan tinggal dibuktikan ya. Kemudian nanti di paparan hasil juga mungkin bisa dipaparkan. Tadi kan baru tampilan slide tahapan penelitian begitu ya. Ya, Bapak. Terima kasih, Baik. Bapak. Baik, silakan Bapak Ibu. Terakhir, pertanyaan terakhir jika ada dari Bapak Ibu atau dari teman-teman mahasiswa yang lain. Silakan. Enjoy saja. Ini kita berikan masukan kepada teman kita yang sedang mengerjakan skripsi supaya lebih baik begitu ya. Karena di sini tidak ada penilaian, tidak mempengaruhi nilai akhir begitu. Silakan. Kesempatan terakhir. Cukup? Baik, jika cukup kita akan masuki sesi yang pemaparan kedua, begitu ya. Terima kasih kepada Saudari Dias atas pemaparannya yang sangat menarik, sistematis, begitu ya. Mudah-mudahan riset selanjutnya ini berjalan lancar dan bisa selesai tepat waktu. Baik, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada Saudari Dias Ramadiani, begitu ya. Terima kasih, Bapak. Izin stop sharing. Ya. Baik, kita memasuki sesi yang kedua, ya pemaparan materi tema skripsi dari Saudara Abitya Pratama, NPM 202031006, yang akan memaparkan presentasi skripsinya dengan judul Identifikasi Penyakit Tanaman Padi menggunakan algoritma Convolutional Neural Network atau CNN dengan dosen pembimbing Bapak Riki Ruli Avandi Siregar MKOM MT dan Ibu Karina Junaidi ST MTI. Kepada Saudari Abitya Pratama sudah siap? Saudara. Sudah ya? Iya, Pak. Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan langsung saja. Baik, waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Saudara Abitya Pratama. Apakah share screen saya terlihat, Pak? Ya, sudah muncul. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk Bapak dan Ibu dosen telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara ini, dan juga kepada teman-teman saya. Saya Abitya Pratama dengan NIM 2020-31006 akan mempresentasikan tentang progres penelitian saya yang berjudul Identifikasi Penyakit Tanaman Padi Menggunakan Algoritma Convolutional Neural Network atau CNN dengan pembimbing 1 Bapak Riki Luliapandi Siregar dan pembimbing 2 Ibu Karina Junaidi. Untuk agendanya yang pertama latar belakang yang menggambarkan tentang masalah yang melatar belakangi dari penelitian ini, kemudian rumusan masalah yang menjelaskan masalah atau pertanyaan yang ingin dijawab, dan ketiga tujuan penelitian yang menyampaikan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini, dan keempat metode penelitian yang mendeskripsikan cara pengumpulan dan analisis data, dan kelima alur kerja yang memaparkan alur kerja pembuatan sistem. Yang pertama latar belakang. Latar belakang ini pada tahun 2021 Indonesia dengan 8,1 juta hektar lahan padi dan 10,41 juta hektar area panen menghadapi tantangan dalam memenuhi konsumsi beras per kapita yang mencapai 114,6 kg per tahun untuk 273 juta penduduknya. Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pemenuhan pangan, peningkatan produksi beras menjadi krusial. Namun seringkali terhambat oleh penyakit tanaman padi yang menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas hasil panen. Dalam masalah ini, teknologi cerita digital dan computer vision, khususnya Convolutional Neural Network atau CNN dengan arsitektur PGG-16 dan PGG-19 dapat membantu petani untuk mengklasifikasikan kondisi tanaman padi dengan lebih akurat, mengurangi kesalahan manual, dan meningkatkan produksi pada padi secara efektif. Untuk rumusan masalahnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, bagaimana algoritma CNN ini dengan arsitektur PGG-16 dan PGG-19 dalam mengklasifikasikan penyakit tanaman padi. Dan kedua, bagaimana tingkat akurasi algoritma CNN dengan arsitektur PGG-16 dan PGG-19 dapat mengklasifikasikan penyakit tanaman padi. Untuk tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi dua juga, yaitu menerapkan algoritma CNN dengan menggunakan arsitektur PGG-16 dan PGG-19 dalam pengklasifikasian kualitas tanaman padi, dan mengetahui tingkat akurasi dan perbandingan algoritma CNN dengan menggunakan arsitektur PGG-16 dan PGG-19 dalam pengklasifikasian kualitas tanaman padi. Untuk metode penelitiannya itu metode pengumpulan datanya. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari platform Kaggle dengan nama Resplan Dataset. Dataset ini berjumlah 1007 image yang dibagi menjadi dua kelas, yaitu healthy 501 image dan unhealthy 506 image. Pada tahapan ini data akan dibagi menjadi tiga jenis data, yaitu data latih yang berjumlah 80% dari keseluruhan data yang berguna untuk melatih model, kemudian data validasi yang berjumlah 10% yang berguna untuk mencari loss function dari proses latihan model, dan data uji 10% yang berguna untuk menguji model yang telah dilatih. Kemudian untuk alur kerjanya, yang pertama alur kerja itu dimulai dengan tahapan data understanding, yaitu pengumpulan data dari platform Kaggle tentang penyakit tanaman padi. Nah, penyakit tanaman padinya ini berfokus kepada penyakit jamur bles fungal. Dan kemudian pemahaman data, yaitu dengan melihat apakah dataset tersebut relevan dengan penelitian ini. Kemudian untuk tahapan kedua itu data preparation yang dibagi menjadi dua, yaitu split data dan resize image. Nah, data itu dibagi menjadi dengan porsi 80 10 10%. Data validasi yang berjumlah 806 image. Kemudian untuk data training 806 image, kemudian data validasi dan data testing itu masing-masing 101 image. Kemudian untuk resizing image-nya itu mengubah ukuran karena dataset tersebut bentuknya tidak seragam. Kemudian diseragamkan dengan ukuran 128 kali 128. Kemudian dilakukan tahapan modeling, yaitu menggunakan algoritma CNN dengan model PGG-16 dan PGG-19 yang akan dilakukan dengan tahapan training dengan batch size 32, kemudian dengan menggunakan ePODs 25, 50, dan 100. Setelah dilakukan training, kemudian melakukan evaluasi confusion menggunakan confusion matrix sebagai dasar evaluasi dengan mencari nilai presisi, recall, dan event score. Saja pemaparan dari saya akhiri, saya kembalikan kepada Bapak Agus. Terima kasih, Bapak. Baik,
terima kasih pada Saudara Abitia Pratama atas paparannya. Ya. Topiknya menarik, membahas terkait dengan image processing, ya, menggunakan algoritma deep learning CNN dengan arsitektur backbone-nya menggunakan VGG 16 dan 19. Pemaparannya menarik, begitu ya. Silakan kepada saudara-saudara mahasiswa, teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen, jika ada pertanyaan atau masukan terkait progres pengerjaan skripsi dari Saudara Abitia Pratama. Dipersilakan. Boleh raise hand atau langsung on-cam mic dan langsung menyampaikan pertanyaan. Silakan, 3 pertanyaan pertama. Silakan Ibu Dekan. Ya, boleh. Abi lihat slide judulnya ya di judulnya. Mohon maaf Ibu, slide berapa ya Bu? Slide Slide judulnya, judul. Abi. Oh iya Bu. Oke. Tanaman padi di sini ya, identifikasi penyakit tanaman padi. Nah, ini tanaman padi menggunakan CNN. Tanaman padi ini ada di outdoor atau indoor, kemudian apakah vertikal atau horizontal yang kamu teliti di sini, Abi. Kemudian seberapa pentingnya sih penelitian ini, Bi? Itu ada 2 pertanyaan, silakan. Oke baik Bu, untuk padinya itu dilakukan di indoor. Dari data Kaggle yang saya dapat bahwa foto itu diambil secara indoor, kemudian yang berasal dari negara Pakistan Bu. Kemudian untuk seberapa pentingnya telah terjawab di latar belakangnya ini Bu. Terjawab di latar belakang karena menghadapi pada tahun 2021 ini Indonesia dengan 8 juta hektar lahan padi dan 10,1 juta hektar area panen menghadapi tantangan dalam memenuhi konsumsi beras, Bu. Karena jika hasil panen terganggu oleh penyakit tanaman padi ini Bu, maka akan mengurang kualitas dan kuantitas hasil panen dari para petani padi ini Bu. Masalah yang dihadapi di sini adalah kebutuhan pangan ya, bukan penyakit bukan masalah pertaniannya. Iya Bu, karena jika itu pertanyaan termasuk juga Bu, karena jika penyakit itu menyerang tanaman ini, maka semuanya akan terganggu Bu, dari para petani sampai ke produksi berasnya Bu. Di sini tidak ada state yang menyatakan ada permasalahan mengenai, maksudnya gini, bahwa tantangannya itu adalah bahwa luas lahan yang mungkin belum mencukupi untuk konsumsi dengan sekian juta penduduk Indonesia. Tapi di sini tidak disebutkan bahwa permasalahan yang dihadapi ketika menanam padi adalah penyakitnya gitu. Sehingga misalnya ya dari 1 juta hektar yang gagal adalah sekian juta gitu. Sehingga harusnya kita panen cukup gitu ya untuk memenuhi 273 juta penduduk, tapi karena terserang penyakit sehingga masalah kekurangan itu muncul gitu. Nah, sehingga artinya fokusnya ya penyakit tadi. Kalau tadi di sini dikaitkan dengan luas lahan padi, kan tidak ada hubungannya ya, Abi ya. Jadi mungkin nanti bisa dicek lagi, dicari referensi lagi supaya lebih dekat alasannya gitu ya, atau latar belakangnya dikaitkan dengan judul atau rumusan masalahnya. Itu Abi. Baik Bu, terima Ya. kasih atas masukannya Bu. Iya. Mungkin demikian Pak Agus, terima kasih.
Masih ke mute Pak Agus. Baik, terima kasih. Sorry ya. Terima kasih Bu Evi atas pertanyaan dan juga masukannya tadi kepada Saudara Abidya Pratama. Mudah-mudahan dengan pertanyaan tadi bisa memberikan masukan, insight gitu ya, supaya penelitiannya jauh lebih baik begitu. Baik, sebelum kita sambil menunggu pertanyaan yang kedua kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman rekan-rekan mahasiswa, jangan lupa untuk mengisi presensi yang telah di-share di kolom chat. Ya. Baik, silakan pertanyaan selanjutnya. Baik, kalau tidak ada, mungkin saya, oke, Fatur Aulia Rizky, silakan. Oke, nggak apa-apa, nggak on cam tidak apa-apa, gitu ya, suaranya silakan. Di on cam langsung mic-nya. Apa suara saya masuk, Pak? Ya, jelas. Silakan, Fatur. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatur Aulia Rizky dengan NIM 2021-31168. Jadi saya mau nanya, kalau di dalam metode CNN ini jenis-jenis penyakitnya itu dapat diidentifikasi nggak ya? Terus kalau untuk faktor-faktornya itu apa ada mempengaruhi kayak faktor cuaca atau faktor kondisi tanah? Udah, itu saja sih Pak pertanyaannya. Terima kasih Pak. Baik. Silakan langsung dijawab. Bisa diulangi enggak tadi Mas Fatur? Sini kurang kencang suaranya. Kalau untuk metode model CNN ini jenis-jenis penyakitnya itu dapat diidentifikasi nggak ya Bang? Terus kalau untuk faktor-faktor lainnya itu apakah mempengaruhi, misalnya kayak faktor cuaca atau faktor kondisi tanah gitu? Oke, baiklah. Yang di sini untuk ini saya hanya berfokus pada identifikasi penyakit tanaman padi, dan penyakitnya itu adalah jamur, yaitu blast fungal. Jadi di sini ada data antara yang sehat dan tidak sehat, kemudian dideteksi dari sana, kemudian akan diklasifikasikan menggunakan algoritma CNN ini. Kemudian untuk faktor yang mempengaruhinya itu seperti cuaca, sepertinya itu tidak dibahas dari sini karena datanya berbentuk image, dan di sana ada gambar yang melihatkan tanaman padi yang teridentifikasi memiliki jamur blast fungal ini, seperti bulirnya berwarna kecoklatan. Udah, seperti itu saja dari jawaban dari saya. Apakah sudah jelas? Jelas Bang. Oh iya, baik. Baik. Ya. Itu tadi pertanyaan dan jawaban dari Saudara Fatur. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi jika ada pertanyaan terakhir untuk sesi yang kedua ini. Disilakan. Belum ada? Baik, kalau belum ada, saya sedikit bertanya ya. Berikan masukan, bertanya sedikit gitu ya. Tadi kan disebutkan bahwasanya di penelitian ini fokusnya untuk masalah jamur gitu ya, dan datasetnya mengambil dari Kaggle. Nah, dan dataset tersebut dibuat di di negara Pakistan tadi ya, kalau nggak salah ya? Iya Pak. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah penyakit jamur yang ada di Pakistan itu sama dengan yang ada di Indonesia karakteristiknya gitu ya? Oke, baik Pak. Yang kemudian yang kedua, tadi kan menggunakan CNN. Mau jawab dulu? Ya boleh, silakan. Sebelumnya saya minta maaf ya Pak. Nggak apa-apa, santai aja. Untuk jawaban itu boleh. Dari
buku-buku dan literatur yang saya baca, bahwasanya karakteristiknya itu sama. Kemudian jamur ini juga menjangkit tanaman padi yang berada di Sumatera Selatan dan Lampung dan Jambi, Pak. Oke, baik. Kalau begitu nanti itu artinya sama ya. Berarti kalau sama ya justifikasi untuk bahwasanya itu bisa digunakan, nah, itu tepat begitu ya. Nah, nanti itu perlu diperjelas ketika dipaparkan di laporan ataupun di presentasi selanjutnya ya. Baik, Nah, Pak. baik, yang kedua itu tadi menggunakan CNN dengan arsitektur dasarnya menggunakan VGG 16 dan 19 begitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kan sudah ada beberapa arsitektur selain VGG 16 gitu ya, yang lebih baru gitu ya. Nah, kan itu termasuk periode kedua atau keberapa gitu ya. Selanjutnya kan ada lagi yang lebih baru begitu kan ya. Ya, Nah, baik. ada ResNet, DNSNet gitu kan ya. Nah, Ya. yang menjadi pertanyaan adalah kenapa arsitektur itu dipilih? Kenapa tidak menggunakan yang terbaru? Alasannya apa? Begitu. Apakah ada karakteristik yang mirip atau yang cocoknya hanya dengan VGG atau seperti apa? Ya, Baik, terima Pak. kasih. Baik, Pak, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini kan ada VGG 16 dan VGG 19. Jadi perbedaannya ini ada yang 16 layer, ada yang 19 layer. Jadi saya di sini ingin melihat, Pak, itu nanti nilai akurasinya lebih baik yang mana antara 16 layer dan 19 layer. Padahal kan ada yang layernya lebih sedikit dan lebih banyak. Siapa tahu nanti pas hasil akhirnya nanti VGG 16 lebih bagus daripada VGG 19 ataupun sebaliknya. Jika VGG 16 lebih baik daripada VGG 19, berkemungkinan bahwa jumlah layer itu tidak terlalu mempengaruhi nilai akurasi nanti, Pak. Itu baru hipotesis saya saja, Pak. Oke. Tapi itu ini ya perlu diklarifikasi, dipastikan kembali begitu ya. Di penelitian-penelitian selanjutnya tentunya kan itu penggunaan VGG 16 dan 19 biasanya sudah ada. Kenapa dia membuat 19 layer? Nah, harus ditentukan kenapa itu lebih ini ya, dan urgensinya apa, dan kenapa menggunakannya VGG 16 gitu ya, tidak menggunakan ResNet atau DenseNet begitu ya. Apakah ada penelitian terdahulu yang menyampaikan bahwasanya dengan VGG itu jauh lebih bagus begitu ya untuk case-case tertentu, sehingga ini dicoba akan diterapkan pada identifikasi penyakit jamur pada tanaman padi. Nah, gitu. Jadi mungkin perlu ditambahkan lagi ya, kalau memang tadi pemilihannya ingin membuktikan seperti itu, perlu dijustifikasi dulu ya. Jadi tidak perlu, memang kalau untuk teman-teman S1 tidak perlu harus ada keterbaruan yang bagus banget begitu ya. Cuma harus jelas kenapa menggunakan VGG 16, karena kan ini kan sudah banyak tuh metode-metode yang terbaru begitu ya. Di image processing itu sudah ada YOLO, sudah ada transformer begitu ya. Nah, transformer dengan feed vision atau menggunakan detektor transformer begitu ya. Nah, kenapa ini menggunakan CNN yang fundamental yang itu dikeluarkan pada tahun ya awal-awal keluar. Nah, itu mungkin perlu diperkuat ya. Nah, nanti supaya nanti justifikasinya tepat begitu. Baik, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada, sebelum kita lanjut ke sesi yang terakhir, yang ketiga, kita berikan aplaus kepada Saudara Abitya Pratama. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan penelitiannya ini nanti lancar begitu ya, bisa selesai tepat waktu gitu ya, dan mudah-mudahan tahun ini lulus semua begitu. Amin gitu ya. Baik, kita memasuki sesi yang terakhir ya, dari pemateri yang terakhir, yaitu Saudari Mugi Lestari. Saudari Mugi sudah bergabung di sini? Hadir, Pak. Oh, baik. Izin baik, sebelum kita boleh dipersiapkan. Sembari kita menunggu, saya akan perkenalkan terlebih dahulu ya. Ini pemateri ketiga adalah Saudari Mugi Lestari, NPM 2020-31184 dengan judul skripsi Analisis Sentimen Ulasan Aplikasi Jaklingko di Google Play Store menggunakan metode Naive Bayes dengan pembimbing pertama Ibu Karina Junaidi STMTI, pembimbing kedua Ibu Rahma Farah Ningrum MKOM. Baik, kepada Saudari Mugi, sudah siap untuk memaparkan paparannya? Oke, Pak. Sudah, Pak. Baik, ya.
kita berikan waktu kurang lebih 10 menit kepada Saudara Mugi untuk memaparkan rencana dan atau hasil penelitian yang telah dilakukan. Silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan dan waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Mugi Lestari dengan NIM 2020-31184. Di sini saya akan memaparkan progres skripsi saya dengan judul Analisis Sentimen terhadap ulasan aplikasi Jaklingko di Google Play Store menggunakan metode Naif Bayes, di mana dosen pembimbing satu saya adalah Ibu Karina Junaidi STMTI dan dosen pembimbing dua saya adalah Ibu Rahma Faraningrum MKOM. Oke, untuk agenda yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan dan manfaat, yang keempat ruang lingkup penelitian, yang kelima adalah penelitian yang relevan, dan yang keenam adalah metode penelitian. Untuk latar belakang, aplikasi Jaklingko ini dibuat pada tanggal 29 September tahun 2021 yang merupakan inisiatif yang diluncurkan oleh Gubernur DKI Jakarta beserta dengan Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Aplikasi Jaklingko ini dibuat dengan tujuan untuk mengintegrasikan transportasi umum yang ada di Jakarta seperti MRT, LRT, Transjakarta, dan komuter lain. Aplikasi Jaklingko ini dibuat juga sebagai mempermudah pengguna dalam menggunakan transportasi umum, serta nantinya dapat meningkatkan kualitas dan layanan transportasi umum yang ada di Jakarta. Nah, aplikasi ini telah di-download kurang lebih 500.000 unduhan dengan rating 3 dan tercatat ada 2.000 ulasan. Kualitas dan kepuasan pengguna itu tidak hanya ditentukan dari fungsionalitas aplikasinya saja, tetapi juga dari perspektif pengguna. Maka dari itu, ulasan dari Google Play Store ini akan menjadi sumber data yang akan dianalisis pendapatnya dan ulasannya menjadi label positif, negatif, atau netral. Dari permasalahan ini, saya akan melakukan analisis sentimen terhadap aplikasi Jaklingko menggunakan metode Naif Bayes. Oke, selanjutnya untuk rumusan masalahnya, yang pertama adalah bagaimana hasil analisis sentimen terhadap ulasan aplikasi Jaklingko di Google Play Store dengan menggunakan metode Naif Bayes. Dan yang kedua, seberapa besar tingkat akurasi metode Naif Bayes dalam melakukan klasifikasi sentimen. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuannya yang pertama adalah untuk mengembangkan model analisis sentimen menggunakan metode Naif Bayes untuk ulasan aplikasi Jaklingko di Google Play Store. Dan yang kedua, untuk mengetahui tingkat akurasi metode Naif Bayes dalam melakukan klasifikasi analisis sentimen. Selanjutnya untuk manfaatnya, yang pertama sebagai referensi kepada pengembang aplikasi Jaklingko tentang kepuasan pengguna berdasarkan ulasan yang mereka berikan. Dan yang kedua, untuk meningkatkan kualitas dan layanan aplikasi Jaklingko melalui pengembangan berdasarkan feedback dari pengguna. Yang ketiga, menyediakan data yang berguna untuk penelitian selanjutnya tentang kepuasan pengguna terhadap aplikasi transportasi yang ada di Jakarta. Oke, selanjutnya untuk ruang lingkup penelitiannya, yang pertama, saya mengumpulkan ulasan aplikasi Jaklingko dari Google Play Store dan selanjutnya melakukan prapromosisan data untuk dianalisis, termasuk pada cleaning text, tokenizing, dan stemming. Dan yang kedua, mengembangkan model analisis sentimen menggunakan metode Naif Bayes. Dan yang ketiga, melakukan evaluasi dan validasi model analisis sentimen untuk memastikan akurasi dan efektivitas dalam klasifikasi ulasan. Di sini saya sebutkan ada beberapa penelitian yang relevan. Yang pertama ada penelitian dari Amalia Nur Soliha dengan judul Sentiment Analysis of the Use of Digital Banking Service Application in Google Play Store Review Using Naif Bayes Method. Penelitian ini melakukan ulasan pengguna Elobank dan Linebank, di mana diterapkan metode Naif Bayes untuk melakukan analisis sentimen. Dan berdasarkan pengujian dan analisis yang telah dilakukan, hasil penerapan metode Naif Bayes ini menunjukkan akurasi yang tinggi pada aplikasi Elobank yaitu sebesar 81%. Sedangkan pada aplikasi Linebank memiliki tingkat akurasi sebesar 78%. Dan penelitian yang relevan yang kedua yaitu penelitian dari Sari pada tahun 2023 dengan judul Analisis Sentimen Pelanggan pada Aplikasi Forex Cafe menggunakan metode Naif Bayes.
Pada penelitian ini melakukan analisis sentimen dan membaginya menjadi analisis sentimen positif dan negatif, dan hasilnya menunjukkan bahwa 1.163 ulasan, 64,5% memberikan ulasan positif terhadap pelayanan dan kualitas yang diberikan oleh aplikasi Foreklavi, sedangkan 315 ulasan atau 17,5% ini memiliki sentimen negatif. Dan secara keseluruhan, metode naive Bayes ini mampu mengklasifikasikan data dengan tingkat akurasi 74,28%. Selanjutnya adalah metode penelitian yang saya lakukan. Di sini saya ada 2 flowchart untuk desain penelitian saya. Yang flowchart yang pertama adalah flowchart secara umum, dan flowchart yang kedua merupakan flowchart secara khususnya. Yang pertama, identifikasi masalah. Di sini saya melakukan analisis sentimen aplikasi Jaklingko menggunakan metode naive Bayes. Dan selanjutnya kajian literatur. Kajian literatur ini saya mencari jurnal-jurnal yang relevan terhadap penelitian saya. Dan yang ketiga, pengumpulan data. Pengumpulan data ini saya melakukan teknik web scraping di Google Play Store. Dan yang keempat adalah pengolahan data. Di dalam pengolahan data ini nantinya ada tahapan text processing. Terus selanjutnya ada metode analisis data. Di sini ada tahapan perhitungan pembobotan TF-IDF dan implementasi dari metode naive Bayes ini. Selanjutnya akan dievaluasi hasilnya dengan metode confusion matrix. Apabila hasilnya sesuai, maka akan dilanjutkan dengan penulisan laporan, dan jika tidak sesuai, maka akan dilanjutkan dengan pengolahan datanya lagi. Terus saya akan jelaskan yang secara rincinya. Inputnya ini merupakan pengumpulan data ulasan pengguna aplikasi Jaklingko di Google Play Store. Saya melakukan tahapan teknik scraping, web scraping di aplikasi Jaklingko. Data yang saya dapat adalah 796 data dari 2.000 ulasan. Terus untuk prosesnya nanti dari data itu saya akan bagi menjadi data latih dan data uji. Di mana data latih dan data uji ini sama-sama melalui tahapan text processing, yaitu cleaning text, pembersihan teks, kayak seperti tanda baca, koma, terus pengubahan huruf besar menjadi huruf kecil. Terus selanjutnya itu tahapan tokenizing. Tokenizing ini pengubahan kalimat menjadi blok kata per kata. Terus selanjutnya adalah tahapan stop word removal. Di tahapan stop word removal ini merupakan tahapan penghapusan kata-kata yang tidak penting seperti kata dan, atau, yang. Terus selanjutnya itu tahapan lemmatization. Tahapan lemmatization ini merupakan tahapan pengubahan kata yang berimbuhan menjadi kata dasar. Dari data latih yang sudah melalui tahapan text processing ini, kemudian akan TF-IDF pada setiap katanya untuk menentukan pembobotan kata yang ada pada setiap dokumen. Terus selanjutnya akan diklasifikasi dengan metode naive Bayes, dan nanti outputnya adalah confusion matrix, di mana nanti akan saya analisis berdasarkan hasil akurasi recall F1 score, presisinya juga. Terus outputnya yaitu hasil analisis sentimen berupa sentimen positif, negatif, atau netral. Mungkin sekian Pak untuk presentasi saya. Baik, terima kasih ya atas pemaparannya ya dari Saudara Mugi. Ya, menarik ya penerapan dari metode naive Bayes untuk analisis sentimen pada aplikasi Jaklingko yang menggunakan data komentar yang ada di Play Store. Ya. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Ya, kepada para mahasiswa, teman-teman, rekan-rekan, dosen, boleh untuk memberikan pertanyaan. Ya, sudah ada satu pertanyaan dari Ferdinand. Ya, dipersilahkan. Langsung on mic. Selamat sore, Mbak Mugi Lestari. Bisa dengar saya? Ya, dengar. Oke, ya ini skripsinya sangat menarik sekali. Yang ingin saya tanyakan cuma satu, di proses input pengumpulan data. Nah, saat mengumpulkan data ini kan berarti mengumpulkan komentar orang-orang di komentarnya Play Store ya, kalau tidak salah ya, seperti itu ya? Iya, nah, betul. Ini durasi pengumpulannya ini berapa lama? Apakah komentar 1 bulan, 2 bulan, atau
beberapa tahun sebelumnya. Mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut. Saya rasa seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih kepada Bapak Moderator. Bapak izin masih termute, Pak. Silakan. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ya, kita berikan waktu kepada Saudara Mugi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, jadi pertanyaannya adalah berapa lama data yang dikumpulkan dari komentar Play Store, begitu ya. Dan bisa dijelaskan lebih lanjut begitu. Baik Pak, izin menjawab. Untuk pengumpulannya itu saya ambil semua datanya, yaitu 2000, kurang lebih ada 2000 ulasan. Tetapi pada saat saya scraping, data yang saya dapat hanya 796 data, Pak. Jadi tidak ada batasan berapa bulan, karena mengingat aplikasi ini aplikasi yang baru, Pak. Jadi belum banyak ulasannya, begitu Pak. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Ferdinand dan juga jawaban dari Saudari Mugi. Silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan selanjutnya? Baik, kalau tidak ada mungkin saya ada sedikit mungkin pertanyaan dan sedikit nanti masukan lah mungkin ya dari Mugi ya. Jadi tadi ini menarik gitu ya untuk menganalisis sentimen ya, karena kalau di bidang bahasa ini cukup menarik begitu ya untuk menganalisis sebuah sentimen. Tadi yang akan dianalisis itu terkait dengan responnya tadi ya. Tadi apa saja ada responnya itu nanti klasifikasinya jadinya netral atau apa saja tadi? Netral, positif, netral, negatif Pak. Oke, yang pertama itu untuk pertama penentuan dia positif atau negatif begitu ya. Nah, kan ini terkait dengan bahasa Indonesia begitu. Nah, bagaimana mekanisme penentuan bahwasanya nanti mana komentar yang masuk kategori positif dan mana yang masuk kategori negatif. Kemudian mekanismenya seperti apa dan validasinya gimana? Bahwasanya itu benar positif atau negatif. Ada nggak misalkan ahli bahasa yang memvalidasi itu? Karena ini terkait bahasa ya, nanti takutnya salah-salah, ini harusnya negatif dideteksi positif, begitu ya. Nah, atau mungkin sudah adakah data set ataupun data yang menyatakan bahwasanya kalau kalimat ini positif, kalau ini negatif, begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi menggunakan ya hampir sama dengan pertanyaan yang di pemateri yang pertama, yang sebelumnya, Anda menggunakan di sini pendekatan naive Bayes, begitu ya. Nah, padahal teknologi di pengolahan kata ini sudah begitu perkembangannya begitu pesat, begitu ya. Termasuk metode-metode yang sekarang dipakai oleh ChatGPT, gitu ya. Nah, kenapa alasannya menggunakan naive Bayes, begitu ya? Justifikasinya seperti apa? Apakah penelitian terdahulu ada yang sudah, ini cukup pakai naive Bayes saja, begitu tidak perlu pakai transformer karena case-nya baru positif negatif atau seperti apa? Nah, mungkin bisa diberikan sedikit tanggapannya. Silakan. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang pertama, klasifikasi bagaimana itu positif dan negatifnya ya Pak. Saya menilainya dari rating yang diberikan pengguna Pak, dari bintang yang diberikan pengguna. Jadi bintang 5 dan 4 saya masukkan ke dalam klasifikasi positif. Sedangkan 1, 2, 3 itu negatif Pak. Seperti itu. Untuk yang tadi Bapak bilang, ahli bahasa gitu Pak, itu saya kurang tahu sih Pak sebenarnya untuk metode itu. Oke, baik. Jadi ini ya tadi acuan utamanya menggunakan ini ya berdasarkan bintangnya ya. Iya Pak. Oke, berarti berdasarkan bintangnya, bukan berdasarkan kalimatnya. Berarti. Biasanya di dalam bintang itu pasti ulasannya menyesuaikan gitu Pak. Oh, menyesuaikan gitu. Antara kalimat dengan bintang yang diberikan gitu. Oh, siapa tahu gitu kan bintangnya 5 tapi komentarnya ternyata agak-agak satire gitu kan.
Nah, jadi itu mungkin perlu dicoba dipastikan kembali apakah mau berdasarkan bintang atau kalimat. Nah, kalau yang bahasa itu mungkin kalau tadi tidak menggunakan bintang, kalau dia hanya berdasarkan kalimat yang dia sampaikan, kan itu ada tokenisasi ya. Nah, jadi mungkin dari token itu mana kata-kata yang positif, mana kata-kata yang negatif, sehingga nanti dengan knife bias ditentukan, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan metode knife bias, kenapa milih knife bias? Oh ya, karena menurut saya kan ini datanya data yang masih sedikit kecil ya Pak, nggak terlalu banyak datanya. Terus algoritma knife bias ini sangat efektif buat ngitung probabilitas dan efisien gitu Pak, daripada metode lainnya. Dan penelitian-penelitian terdahulu banyak menggunakan metode knife bias terbukti efektif gitu Pak. Jadi saya metode knife bias Pak. Baik, nanti mungkin perlu di cite lebih ini ya, lebih detail terkait dengan metodenya apa ya, di bahasanya bahwasanya oh saya pakai ini karena di penelitian sebelumnya menyatakan kalau ini bagus gitu kan ya. Nah, itu nanti perlu diinikan. Nah, baik, ada selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Dr. Herman Bedi. Ya, kepada Bapak dipersilakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Agus. Saya ngelihat ini masukan aja ya Mbak buat Mbak ya terkait sentimen analisis. Mungkin Mbak bisa ngelihat beberapa penelitian atau skripsi mahasiswa teman-teman di TPLN kalau nggak salah, terutama yang saya pernah itu bimbingannya Bu Yesi Asri kalau nggak salah. Ada teknik pertama Mbak harus pahami bagaimana teknik menarik data yang ada di istilahnya komentar. Nah, itu ada tahapan penarikan data. Kedua, terkait data yang dipakai Mbak, itu kan datanya adalah data di Play Store. Play Store itu yang dibahas tadi itu adalah terkait penggunaan aplikasinya, bukan manfaat apakah nilai positif dari penggunaan Jaklinggo ini lebih bagus atau tidak. Nah, gitu bermanfaat atau tidak. Kalau Mbak melihat hanya dari bintang saja ya jelas sekali bintang kecil ya jelas lebih jelek, bintang banyak jelas lebih bagus. Nah, saran saya ada cara untuk mengambil data. Kalau saya sih lebih menyarankan menggunakan data misalnya data Twitter kah atau data Facebook kah atau data apa yang lebih ke fungsi penggunaan Jaklinggo ini seperti apa sih? Nah, kalau di Play Store pasti ini lagi ada bugs, ini lagi ada ini. Itu jelas sekali insidentil terkait untuk analisis sentimennya. Nah, itu ya Mbak ya kalau saya nyaranin gitu. Kedua terkait bahasa tadi yang disampaikan, sentimen analisis itu harus ada menggunakan jenis kamus data yang dimana kamus data itu sudah ada positif negatifnya, seolah-olah kata ini merupakan tergolong positif atau tergolong negatif. Nah, itu masukan saya karena yang Mbak sampaikan tadi masih terlalu jauh gitu, karena sangat disayangkan gitu. Banyak sih yang lebih bagus lagi bagaimana kita cara membuat kamus datanya. Nah, itu coba deh lihat Pak bimbingannya, nggak salah yang di Bu Yesi, kalau nggak salah Yesi Asri itu banyak sekali. Kebetulan saya juga ada yang uji dan ada juga saya ngebantu bimbingannya Bu Yesi. Itu saja Pak Agus masukan dari saya. Mudah-mudahan Mbak lebih banyak mengeksplor lagi untuk sentimen analisis. Terima kasih Pak Agus. Mohon maaf saya juga sambil di jalan. Ya. Siap. Terima kasih Pak Herman atas masukannya. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk Saudara Mugi untuk melanjutkan risetnya ya supaya nanti lebih mantap lagi begitu ya. Baik, apakah ada lagi pertanyaan? Saya berikan kesempatan pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri sesi TNT kita hari ini atau minggu ini. Gitu. Silakan Bapak, Ibu, atau teman-teman mahasiswa jika ada yang ditanyakan kembali. Ya semuanya sifatnya masukan dan berikan saran ya, begitu. Nah, ataupun ada pertanyaan jika kurang jelas, begitu. Silakan. Jika ada yang ditanyakan. Cukup?
Baik, kalau cukup tidak ada pertanyaan lagi, sekali lagi ya kita berikan aplaus dulu untuk Saudari Muki atas pemaparannya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, ya teman-teman mahasiswa dan khususnya yang kami banggakan ini ya Saudari Muki, ya kemudian Saudara Abitya Pratama dan juga Dia Salmadiani yang sedang mengerjakan skripsi. Kita bersama-sama berdoa semoga ya skripsinya lancar begitu ya dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam mengerjakan ini dan bisa selesai tepat waktu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian ya atas kehadirannya dan teman-teman sekalian atas keluangkan waktunya. Mungkin sebelum kita akhiri, kita ada sesi foto bersama kali ya. Bisa minta bantu kita on-kan kameranya semua. Kita foto bersama untuk dokumentasi kita. Baik, Pak Max mungkin ada yang membantu untuk ngambil fotonya Pak Max begitu. Ya. Baik, saya berikan aba-aba hitungan 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Baik, jadi saya rasa sampai di sini. Ya, mohon maaf jika dalam memandu kegiatan kita pada sore hari ini ada salah kata, ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih kepada para pemateri, ya, adik-adik mahasiswa. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pembimbing. Terima kasih kepada Ibu Dekan yang telah hadir. Kemudian Bapak Ibu dosen dan seluruh hadirin. Ya, tidak bisa kita sebutkan satu persatu atas kehadirannya. Dari saya akhiri, saya kembalikan kepada Pak Max Aji, ya, saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah acara TNT Talk seri 1 pada hari ini, hari Selasa, sudah berlangsung ya, dan terima kasih kepada Pak Agus Mulyanto dan kepada para pemateri. Dan berikut kami berikan sertifikat kepada yang pertama kepada Pak Agus dulu ya sebagai moderator ya. Terima kasih banyak atas. Terima kasih Bapak. Ya. Nanti akan kita sertakan linknya untuk ini mendownload sertifikatnya ini untuk Bapak Agus Mulyanto, sertifikat TNT Talk series pertama. Dan kemudian untuk sudah dipoto belum Pak? Siap, siap. Pak Aji sudah difoto belum Pak Aji? Nanti filenya dikirim kok. Ada ini Bu. Penyerahannya maksudnya. Oh, ada penyerahan. Ya. Bentar. Ya. Sudah ini. Oke, kemudian untuk materi yang pertama untuk Dia Ramadianti ya. Sertifikatnya ya untuk TNT Talk series pertama ini ya. Dan kemudian yang berikutnya
untuk Abidya Pratama ya. Untuk sertifikat TikTok series pertamanya. Kemudian yang terakhir untuk Saudari Mugi Lestari ya. Ini adalah sertifikatnya sebagai pembicara di TikTok series pertama ini. Oke. Demikian untuk acara TNT Talk pada kesempatan kali ini dan terima kasih atas atensinya kepada para dosen, kepada para mahasiswa ya, dan terutama untuk Bu Evi dan moderator dan Pak Agus dan juga untuk pembicara yaitu Dias Ramadianti, Abidya, dan Lestari. Ya. Nanti kita akan berlanjut lagi di hari Selasa dan di hari Kamis ya, di tanggal 11 dan di tanggal 13 ya. Dan mungkin nanti setelah Idul Adha ya di tanggal 20 ya. Mungkin bisa kita tutup ya untuk pertemuan kali ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Pak Makasih Haji. Bapak. Izin Salam, live Pak Pak. Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji, Pak Agus, Bapak Ibu lain serta teman-teman. Izin live.